Berada di persimpangan Eropa Tengah dan kawasan Balkan, terbentang sebuah negara daratan yang memesona bernama Serbia, tanah asal bangsa Serbia. Wilayah ini telah menorehkan jejak panjang dalam sejarah dunia melalui berbagai peristiwa besar yang membentuk identitasnya hingga hari ini. Serbia adalah negara tanpa garis pantai, sepenuhnya dikelilingi oleh negara-negara Balkan dan Eropa lainnya. Di bagian utara, wilayahnya berbatasan langsung dengan Hongaria, Kroasia, dan Rumania. Di sisi barat, terdapat Bosnia dan Herzegovina, sementara Montenegro dan Bulgaria terletak di sebelah selatan. Kosovo juga berada di wilayah selatan, meskipun hingga kini, Serbia secara resmi tidak mengakui Kosovo sebagai negara yang berdiri sendiri. Luas wilayah Serbia mencapai kurang lebih 88.500 km persegi, ukuran yang tergolong besar jika dibandingkan dengan banyak negara lain di Eropa. Ibu kota sekaligus kota terbesarnya adalah Beograd, pusat politik, ekonomi, dan budaya negara ini. Jumlah penduduk Serbia saat ini diperkirakan sekitar 7 juta jiwa, dengan hampir sepertiganya, yakni sekitar 2 juta orang, bermukim di wilayah Beograd. Sebelum menyelami kehidupan modern di ibu kota, memahami sejarah panjang Serbia menjadi hal penting, karena bangsa Serbia telah terlibat langsung dalam berbagai dinamika besar selama berabad-abad. Catatan sejarah menyebutkan bahwa bangsa Serbia pertama kali menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Serbia sekitar abad ke-7. Mereka merupakan bagian dari kelompok besar bangsa Slavia Selatan. Bahkan nama Yugoslavia, negara yang pernah menaungi Serbia di masa lalu, secara harfiah berarti tanah bangsa Slavia Selatan. Antara abad ke-7 hingga abad ke-14, bangsa Serbia membangun kerajaan dan kepangeranan mereka sendiri. Pada masa inilah, agama Kristen mulai dianut secara luas dan menjadi bagian penting dari identitas nasional Serbia. Memasuki abad ke-14, Serbia berhadapan langsung dengan ekspansi Kekaisaran Ottoman. Konflik besar pun tak terelakkan. Salah satunya adalah pertempuran Kosovo pada tahun 1389. Pertempuran ini dikenang sebagai salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Serbia karena menelan korban besar di kedua pihak. Pangeran Serbia Lazar gugur, begitu pula Sultan Ottoman Murad pertama. Legenda bahkan menyebutkan bahwa Sultan Murad tewas ditikam oleh seorang prajurit Serbia saat meninjau medan perang setelah pertempuran usai. Pada tahun 1521, Beograd jatuh ke tangan Sultan Sulaiman yang Agung, dan wilayah Serbia sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Ottoman. Selama berabad-abad berikutnya, bangsa Serbia hidup di bawah dominasi kekaisaran tersebut, hingga akhirnya memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1878 melalui Perjanjian Berlin. Sejak saat itu, Serbia kembali membangun negaranya sebagai sebuah kerajaan merdeka. Namun, abad ke-20 membawa gelombang gejolak baru. Perang Balkan dan Perang Dunia Pertama kembali mengubah peta politik kawasan ini secara drastis. Pada tahun 1914, seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip menembak mati pewaris tahta Kekaisaran Austro-Hongaria, sebuah peristiwa yang memicu pecahnya Perang Dunia Pertama. Dalam konflik tersebut, Serbia mengalami penderitaan luar biasa, dengan lebih dari 1 juta penduduknya dilaporkan meninggal dunia. Setelah perang berakhir, bangsa-bangsa Slavia Selatan bersatu dalam sebuah negara baru bernama Yugoslavia. Struktur politik ini bertahan dalam berbagai bentuk hingga akhirnya pada tahun 2003 berubah menjadi negara Serbia dan Montenegro. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 2006, Montenegro memilih untuk memisahkan diri dan mendeklarasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, Serbia kembali berdiri sebagai negara merdeka sepenuhnya, dan sisa-sisa terakhir Yugoslavia pun resmi berakhir. Situasi kembali memanas pada tahun 2008, ketika Kosovo, wilayah dengan mayoritas penduduk etnis Albania, secara sepihak menyatakan kemerdekaannya dari Serbia. Hingga kini, Serbia tetap menolak mengakui kedaulatan Kosovo. Perbatasan antara kedua wilayah tersebut dijaga ketat oleh pasukan NATO, mencerminkan ketegangan politik yang masih berlangsung hingga hari ini. Secara simbolis, Serbia menggunakan bendera nasional dengan 3 garis horizontal berwarna merah, biru dan putih, warna yang dikenal sebagai warna Pan-Slavia. Warna merah melambangkan keberanian dan pengorbanan, biru mencerminkan kebebasan serta kesetiaan, sementara putih menandakan kedamaian dan kehormatan.
Di sisi kiri bendera tersemat lambang negara berupa perisai merah dengan mahkota kerajaan, simbol yang telah digunakan sejak masa kerajaan Serbia terdahulu. Kehadiran lambang ini pada bendera modern menegaskan kesinambungan sejarah dan kebanggaan nasional bangsa Serbia. Saat berkunjung ke Serbia, salah satu hal yang langsung mencuri perhatian adalah penggunaan alfabet Kiril sebagai tulisan resmi. Banyak negara Slavia menggunakan alfabet ini, yang memiliki ciri khas bahwa setiap huruf mewakili satu bunyi tertentu dan dibaca persis sebagaimana ditulis. Meski demikian, bahasa Serbia juga lazim ditulis menggunakan alfabet Latin. Oleh karena itu, di Beograd Anda akan sering menjumpai rambu-rambu jalan yang menggunakan kedua sistem tulisan tersebut secara berdampingan. Meskipun tampak asing bagi pendatang, mempelajari beberapa kata dasar bahasa Serbia dapat dengan cepat mencairkan suasana dan meninggalkan kesan positif. Misalnya, sapaan umum adalah zdravo. Untuk menanyakan kabar seseorang, Anda dapat mengucapkan kakosi. Kata da berarti iya, sedangkan ne digunakan untuk menyatakan tidak. Dan ungkapan volim te berarti aku mencintaimu. Dalam hal ekonomi, Serbia menggunakan mata uang nasionalnya sendiri, yaitu dinar Serbia, karena negara ini bukan anggota Uni Eropa dan tidak menggunakan euro. Terdapat uang kertas bernilai 2.000 dinar yang nilainya setara dengan sekitar 17 euro. Sebuah perbandingan yang menunjukkan lemahnya nilai dinar terhadap mata uang Eropa tersebut. Pada uang kertas 100 dinar, terpampang wajah seorang tokoh yang sangat dikenal di seluruh dunia, Nikola Tesla. Ilmuwan dan penemu legendaris ini dianggap sebagai pahlawan nasional, hingga nama beliau diabadikan sebagai nama bandara utama Beograd. Selain itu, sebuah museum khusus juga didirikan untuk menghormati kehidupan dan karya-karyanya. Memasuki pusat kota Beograd, salah satu lokasi pertama yang hampir pasti Anda kunjungi adalah Jalan Knez Mihailova. Jalan ini merupakan kawasan pejalan kaki paling ramai dan paling ikonik di kota. Dinamai berdasarkan Pangeran Mihailo III dari Serbia, kawasan ini dipenuhi toko-toko merek internasional dan bangunan bersejarah. Beragam kalangan berkumpul di sini, mulai dari warga lokal, kalangan elit, wisatawan asing, hingga masyarakat biasa yang datang untuk berjalan santai, berbelanja, atau sekedar bersosialisasi. Bangunan-bangunan tinggi dengan dominasi warna krem dan putih pucat mengapit jalan ini. Banyak di antaranya telah berdiri selama lebih dari 1 abad dan arsitekturnya memancarkan keanggunan klasik yang nyaris tak lekang waktu. Jika Anda membandingkan foto-foto Knez Mihailova dari awal abad ke-20 dengan kondisi saat ini, perbedaannya nyaris tidak terlihat. Gedung-gedung tersebut terawat dengan sangat baik dan mempertahankan bentuk aslinya selama puluhan tahun. Menariknya, jalan ini dahulu tidak selalu diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pada masa lalu, kendaraan bermotor bahkan ternak pernah melintas di kawasan ini. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kota, Knez Mihailova sepenuhnya dialihfungsikan menjadi zona bebas kendaraan. Meskipun demikian, dari dahulu hingga sekarang, kawasan ini tetap menjadi pusat keramaian dan interaksi sosial warga Beograd. Saat ini suasana jalan semakin hidup dengan kehadiran para musisi jalanan. Di Beograd, para seniman bebas menampilkan bakat mereka di ruang publik, memainkan alat musik tanpa banyak batasan dan mengandalkan sumbangan sukarela dari para pejalan kaki. Anda dapat menemukan pemain piano, gitaris, penyanyi solo hingga kelompok musik kecil yang mengisi sudut-sudut jalan. Hampir setiap waktu, selalu ada alunan musik yang menemani langkah para pengunjung. Di tengah keramaian tersebut, Anda juga akan sering melihat gerobak popcorn kecil yang berjejer di sepanjang jalan. Makanan ringan ini tampaknya sangat digemari oleh masyarakat Serbia, karena penjual popcorn dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota. Meskipun arsitektur Beograd sangat fotogenik dan memikat untuk diabadikan, keberadaan jalur tram dan bus yang memotong beberapa area kota terkadang sedikit mengganggu pandangan, membuat pengunjung harus lebih jeli untuk benar-benar menikmati keindahan bangunan-bangunan bersejarah tanpa gangguan visual. Jika Anda mencoba mengabadikan bangunan-bangunan kota atau bahkan sekedar memotret langit dari seberang jalan, Anda akan segera menyadari bahwa hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Jaringan kabel listrik yang membentang di atas kepala sangat padat dan kerap mengganggu komposisi visual, sehingga keindahan pemandangan seringkali terpotong oleh garis-garis kabel tersebut. Karena sistem kabel yang rumit inilah, banyak penyeberangan pejalan kaki di Beograd dibangun dalam bentuk terowongan bawah tanah, bukan jembatan penyeberangan di atas jalan. Kabar baiknya, jalur bawah tanah ini umumnya bersih, cukup modern dan terawat dengan baik, sehingga tetap nyaman digunakan. Dari segi mobilitas, Beograd sebenarnya memiliki keunggulan yang jarang disadari.
Kota ini relatif kecil dan padat, dengan luas sekitar 360 km persegi yang membuat pergerakan dari satu titik ke titik lain terasa mudah dan efisien. Hal yang lebih mengejutkan lagi, tersedia pilihan transportasi umum yang sepenuhnya gratis dan menghubungkan bandara langsung dengan pusat kota. Dimanapun Anda berada, jika Anda menaiki bus kota berwarna merah, Anda cukup masuk melalui pintu tengah dan dapat bepergian tanpa membayar tiket. Dalam konteks ini, memilih taksi hanya karena kota terasa ringkas justru bisa menjadi keputusan yang merugikan. Layanan taksi di Serbia dikenal cukup oportunistis. Sebagai contoh, tarif perjalanan dari bandara seringkali dihitung berdasarkan jumlah penumpang. Untuk 3 orang, biayanya bisa mencapai 50 euro, padahal jarak antara bandara dan pusat kota hanya sekitar 14 km. Tarif tersebut jelas tidak sebanding. Alternatif yang jauh lebih masuk akal adalah menggunakan bus kota nomor 72 berwarna merah yang menunggu tepat di luar bandara. Bus ini akan membawa Anda langsung ke pusat kota tanpa biaya, dan rute yang sama juga bisa digunakan dari halte Zeleni Venac untuk kembali ke bandara. Jika Anda mulai memperhatikan kendaraan yang lalu lalang di jalanan Beograd, mungkin akan muncul sedikit rasa kecewa. Di banyak negara, bahkan yang tingkat ekonominya lebih rendah, ibu kota biasanya dipenuhi mobil-mobil mewah atau kendaraan premium. Namun di Beograd, sebagian besar mobil pribadi berada di kelas menengah. Serbia sendiri saat ini tidak memiliki merek mobil modern yang benar-benar diakui sebagai produk nasional. Pada masa Yugoslavia, mobil seperti Zastava Jugo pernah diproduksi dan digunakan secara luas. Akan tetapi sejak tahun 2008, produksi otomotif domestik berhenti dan pabrik-pabrik beralih ke manufaktur Fiat, termasuk memproduksi model seperti Fiat 500L. Saat ini, sejumlah bus transportasi umum juga dibuat oleh perusahaan ini, dan Fiat memegang pangsa pasar yang cukup besar di Serbia. Di jalan-jalan Beograd, merek mobil yang paling sering terlihat adalah Škoda. Hal ini tidak terlalu mengejutkan mengingat kedekatan geografis Serbia dengan Republik Ceko, serta popularitas kendaraan buatan Ceko di kalangan masyarakat setempat. Berbicara tentang infrastruktur transportasi, Beograd tidak memiliki sistem metro. Salah satu alasannya adalah karena ukuran kota ini tidak sebesar yang sering dibayangkan orang. Sebagai gantinya, sistem transportasi umum bertumpu pada bus kota, jalur bus cepat dan taksi berwarna putih. Banyak lokasi penting juga cukup berdekatan, sehingga bisa dicapai dengan berjalan kaki tanpa kesulitan berarti. Kota ini dibelah oleh Sungai Sava, yang secara tidak langsung membagi Beograd menjadi 2 bagian utama. Lebih dari separuh penduduk termasuk para pendatang sementara, menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sisi selatan sungai. Jika Anda tidak memiliki kepentingan khusus untuk pergi ke utara, sebenarnya Anda hampir tidak memerlukan transportasi umum sama sekali. Lalu, apa yang ada di sisi utara? Wilayah ini relatif lebih tenang. Area yang dikenal sebagai Beograd Baru didominasi oleh blok-blok apartemen besar peninggalan era Yugoslavia yang masih dihuni hingga kini. Di kawasan ini pula berdiri kantor pusat sejumlah perusahaan global seperti Microsoft dan Huawei, serta berbagai fasilitas industri, kompleks olahraga, dan bandara. Secara fungsi dan suasana, Beograd seolah terbagi menjadi 2 kota berbeda. Sisi selatan terasa hidup dan berorientasi pada pariwisata, dipenuhi kafe, hotel, museum, taman, dan bangunan dengan arsitektur yang mencolok. Sebaliknya, sisi utara lebih sunyi, bernuansa industri dan fokus pada aktivitas bisnis. Keduanya dipisahkan oleh Sungai Sava, seakan berhadapan satu sama lain dengan karakter yang bertolak belakang. Serbia juga menunjukkan kedekatan hubungan yang kuat dengan Tiongkok. Di sisi utara sungai, banyak rambu dan bendera Tiongkok yang mudah ditemukan. Di sekitar bandara, terdapat restoran, hotel, bahkan kasino yang menggunakan bahasa Mandarin. Pada saat kunjungan tertentu, kehadiran Presiden Tiongkok di Serbia semakin menegaskan eratnya hubungan kedua negara. Banyak warga berkumpul untuk menyambut kunjungan tersebut, menandakan bahwa cukup banyak masyarakat Serbia yang mendukung arah kebijakan dan kemitraan ini. Jika Anda memasuki gang-gang belakang yang lebih sepi, secara umum tidak ada masalah keamanan yang serius. Namun, Anda mungkin akan menjumpai bangunan-bangunan yang dipenuhi grafiti berkualitas rendah, menciptakan kesan semrawut dan polusi visual di beberapa area. Meski demikian, secara keseluruhan layanan kebersihan kota Beograd bekerja dengan cukup baik dan menjaga kota tetap relatif bersih. Soal kuliner, jika Anda bertanya apa yang paling layak dicoba di Serbia dan khususnya di Beograd, jawabannya hampir selalu berkaitan dengan daging. Hidangan daging dalam porsi besar dan harga terjangkau sangat mudah ditemukan. Salah satu makanan paling populer di kawasan Balkan adalah cevapi, yang juga sangat digemari di Serbia. Satu porsi kecil biasanya dijual sekitar 80 dinar.
Jika Anda makan 5 porsi, total biayanya sekitar 400 dinar atau sekitar 3,5 euro. Cukup mengenyangkan untuk satu kali makan. Di restoran biasa, burger daging sapi lokal yang dikenal sebagai Pleskavitsa dibanderol sekitar 4,5 euro dan memiliki cita rasa yang memuaskan. Pilihan lain yang tak kalah populer adalah steak ayam panggang yang disajikan dengan banyak bawang dan saus pedas dengan harga sekitar 530 dinar atau sekitar 4,5 euro. Bagi Anda yang kurang menyukai daging dan lebih tertarik pada makanan berbasis adonan, perlu diketahui bahwa masyarakat Serbia sangat gemar makanan panggang yang kaya rasa dan cenderung berminyak, terutama untuk sarapan. Ada satu aspek budaya yang penting untuk diingat. Di restoran dan kafe Serbia, tidak ada konsep tambahan gratis. Setiap saus, sepotong roti atau tambahan apapun harus dipesan secara terpisah dan dibayar. Apapun yang disajikan di meja Anda pasti memiliki harga tersendiri. Meski banyak hidangan terasa berat dan berminyak, orang Serbia memang piawai dalam mengolah makanan agar tetap lezat. Selain roti dan kue berbasis mentega, minuman yogurt juga sangat umum dikonsumsi. Sebuah kebiasaan yang tersebar luas di Balkan, mirip dengan yang ditemukan di Turki dan Yunani. Jika Anda berbelanja di toko roti modern, jangan sampai membuang stok pembelian. Untuk menggunakan toilet, Anda biasanya harus memasukkan kode yang tercetak di struk tersebut. Tanpa kode, pintu toilet tidak akan terbuka. Sistem ini dibuat untuk mencegah orang yang tidak berbelanja menggunakan fasilitas tersebut dan terbukti cukup efektif. Mulai 1 Januari 2025, upah minimum per jam di Serbia dinaikkan dari 270 dinar menjadi 308 dinar, setara dengan sekitar 3,7 euro per jam. Dengan angka ini, pendapatan bulanan pekerja bergaji minimum berada di kisaran 540 euro, sementara gaji bersih rata-rata tercatat sekitar 860 euro pada Maret 2024. Pendapatan ini memang belum memungkinkan gaya hidup mewah, tetapi jika dibandingkan dengan beberapa negara Balkan lainnya, kondisi ekonomi warga Serbia relatif lebih baik. Bagi pendatang yang baru tiba dan belum mengetahui harus bekerja di bidang apa, pekerjaan sebagai kurir sepeda motor atau sepeda bisa menjadi pilihan awal. Belanja daring sangat berkembang di Serbia, dan kurir dengan sepeda atau skuter terlihat hampir di setiap sudut kota. Dua perusahaan pengiriman terbesar yang beroperasi di sini adalah Wolt dan Glovo, merek yang juga dikenal luas di berbagai negara Eropa. Wolt berasal dari Finlandia, sedangkan Glovo dimiliki oleh perusahaan Spanyol. Kurir biasanya memperoleh sekitar 600 dinar per jam, dengan penghasilan bulanan berkisar antara 82.000 hingga 171.000 dinar. Dengan jadwal kerja yang konsisten, pendapatan bersih sekitar 1.000 euro per bulan masih mungkin dicapai. Namun, realitasnya tidak mudah. Terlepas dari asal negara Anda, Serbia bukan tempat yang sederhana untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar. Peluang penghasilan terbatas dan beban pajak relatif tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Di Beograd, pekerja dengan status resmi harus membayar pajak penghasilan, iuran pensiun, dan kontribusi dana sosial, dengan total beban pajak sekitar 30%. Jika Anda mendirikan perusahaan berbadan hukum, situasinya menjadi lebih berat. Di atas pajak tersebut, masih ada pajak perusahaan yang harus dibayar, sehingga total beban pajak dapat mendekati 48%. Artinya, hampir setengah dari penghasilan Anda akan masuk ke kas negara. Memasuki gedung-gedung apartemen di Beograd, Anda akan segera menyadari bahwa banyak di antaranya berasal dari masa Yugoslavia. Serbia relatif jarang mengalami gempa bumi besar dan aktivitas seismiknya tergolong rendah. Karena itu, bangunan-bangunan tua ini tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Sejak tahun 1893, gempa terkuat yang tercatat di Serbia bahkan belum mencapai magnitudo 6. Gempa terbesar pada abad ke-20 dan ke-21 terjadi pada tahun 1922. Sementara pada 2010, negara ini mengalami gempa berkekuatan 5,4 magnitudo. Meskipun struktur bangunannya solid, lift di gedung-gedung lama seringkali terasa kurang meyakinkan, dengan akselerasi mendadak dan berhenti secara tiba-tiba saat digunakan. Orang Serbia cenderung mempertahankan tampilan luar bangunan bersejarah tanpa banyak perubahan, tetapi bagian dalam apartemen sering direnovasi dan dimodernisasi dengan cukup baik. Di banyak unit hunian, Anda akan menemukan radiator, menandakan penggunaan sistem pemanas berbasis gas alam atau bahan bakar padat. Menariknya, hanya sekitar 10% sistem pemanas di Serbia yang menggunakan gas alam. Sisanya bergantung pada bahan bakar padat dan pendingin udara. Di ibu kota, harga sewa apartemen lama di dekat pusat kota dimulai sekitar 500 euro per bulan. Jika Anda menginginkan apartemen baru dan mewah di lokasi strategis, harga sewanya bisa melonjak hingga 3.000 euro per bulan, angka yang sangat tinggi. Bahkan di kota-kota besar seperti New York, sewa apartemen biasanya berada di kisaran 4.000 hingga 5.000 euro.
Dengan demikian, untuk mendapatkan hunian yang layak di Beograd, Anda setidaknya perlu menyiapkan anggaran sekitar 1.000 euro per bulan. Jika suatu hari Serbia bergabung dengan Uni Eropa, kemungkinan besar minat investasi dan permintaan izin tinggal akan meningkat, yang hampir pasti akan mendorong harga properti dan sewa menjadi semakin mahal. Saat berjalan di jalan-jalan ramai Beograd, Anda juga akan melihat kios-kios sandwich terbuka di berbagai sudut. Sulit memastikan seberapa sehat makanan ini atau dari jenis daging apa asalnya, kecuali Anda mencicipinya sendiri. Seperti negara lain di dunia, Serbia juga memiliki penduduk tunawisma dan warga yang membutuhkan bantuan. Jumlah mereka mungkin tidak sebanyak di negara lain, tetapi Anda tetap akan menemui orang-orang yang meminta uang di jalan. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Albania, Makedonia Utara, atau Kosovo, di mana pengemis dan pedagang jalanan bisa sangat agresif, masyarakat Serbia umumnya lebih tenang dan tidak memaksa. Jika Anda datang bersama orang terkasih dan ingin menciptakan kenangan bernuansa nostalgia, di kawasan ramai Beograd terdapat fotografer jalanan yang menggunakan kamera kuno. Mereka memotret Anda dan mencetak hasilnya langsung di kertas bergaya koran. Alih-alih menetapkan tarif tetap, mereka menerima bayaran seikhlasnya. Dalam hitungan menit, Anda akan menerima foto cetak sederhana yang menjadi souvenir unik dan penuh kenangan. Meski secara kalender sedang musim panas, cuaca di Serbia cenderung tidak stabil dan bisa berubah dengan cepat. Angin kencang dapat muncul tiba-tiba bahkan di bulan-bulan hangat. Karena itu, tidak jarang Anda melihat orang mengenakan pakaian lengan panjang pada waktu tertentu. Seseorang mungkin memakai jaket saat berfoto, sementara yang lain memilih atasan berlengan panjang dipadukan dengan celana pendek. Di lapangan Republik, hampir setiap hari berlangsung pertunjukan musik atau acara seni. Jika Anda menyukai festival dan pertunjukan live, Beograd benar-benar terasa hidup dan penuh energi. Suatu malam, Anda mungkin menyaksikan tarian rakyat tradisional Serbia, sementara di malam lain, seorang penyanyi opera tampil secara langsung di ruang terbuka. Bahkan, burung merpati di Serbia tampak sangat ramah. Burung-burung ini tidak langsung terbang saat manusia mendekat, justru sering bergerak mendekat seolah menunggu diberi makan. Hal ini mencerminkan bagaimana masyarakat setempat memperlakukan hewan dengan cukup baik, seakan-akan mereka telah terbiasa hidup berdampingan dengan manusia. Kehidupan Beograd seolah benar-benar dimulai saat matahari terbenam. Ketika malam tiba, jalan-jalan utama kota mendadak dipenuhi oleh para penghibur jalanan. Penari, musisi, dan seniman muncul dari berbagai arah. Dalam keramaian malam, setiap orang berusaha mencari nafkah atau menunjukkan keahlian terbaik mereka. Ada yang menari, ada pula yang menjajakan produk dengan cara-cara kreatif. Sebagai contoh, penjual es krim kerap mempekerjakan wanita muda yang menarik, mengenakan pakaian mencolok seperti rok pendek sebagai bagian dari strategi marketing. Pendekatan ini jelas ditujukan untuk menarik perhatian, dan seringkali terbukti efektif, terutama dalam menarik pembeli dari kalangan pria muda.